Terong Belanda merupakan salah satu buah asli Brastagi. Buah ini sudah ditanam di daerah Brastagi sejak zaman penjajahan Belanda. Buah ini dibawa dari negeri kincir angin dan ditanam di sini. Saat berjalan-jalan di kebun, aku melihat banyak terong Belanda yang sudah matang. Pak, minta terong Belandanya ya Pak ya. Oh ya Dul, ambil aja secukupnya Dul. Ciri terong Belanda yang sudah matang adalah warna buahnya yang berubah dari hijau menjadi kemerahan. Aku memetik banyak buahnya yang sudah matang. Rencananya, aku akan membawanya pada Bu Rusmi. Siapa yang suruh kamu ngambil itu? Hah? Bapak, Ini saya tadi sudah minta Pak. oh siapa? Tadi saya sudah minta. Saya cari-cari orang tak ada, saya sudah teriak. Saya suruh ibu ini. Ayo terus kita lanjutin, kalau gitu. Bapak ini aja. Terong Belanda yang sudah kukumpulkan ini, kubawa pada Ibu Rusmi. Ibu Rusmi sudah berjanji membuatkanku jajanan yang dibuat dari terong Belanda. Ini mana si gundul ini? Nggak datang-datang si gundul ini. Bu Rusmi sudah menungguku di rumah. Ia telah menyiapkan daun singkut yang akan digunakan untuk membuat kudapan khas Tanah Karo. Datang-datang si gundul sampai sekarang. Katanya bantuin orang, tapi dia nggak mau datang. Mana nih si gundul ini? Kurang ajar kau ya gundul. Abis ibu merangkat terus. Kau bikin aku sengat aja ini terus ini. Abis Petunjuk aku. ini saya petik banyak ini Bu. Di mana kau ambil itu? Itu di kebun sana Bu. Mak kau curi punya orang itu? Udah tenang Bu, aman itu aman. Apa yang bisa saya bantu lagi Bu? Kalau gitu dah kupas itu. Oh ya Bu ya Bu. Aku membantu untuk mengupas terong Belanda terlebih dahulu. Rupanya, ia ingin membuat kreasi kue cimpa unung-unung yang menggunakan terong Belanda sebagai campurannya. Kulitnya yang berwarna merah, kubuang hingga menyisakan kulit dalamnya yang berwarna kuning saja. Bagian inilah yang dapat diolah menjadi makanan. Itu buah pertama itu Bu ya. Manfaat terong Belanda sangatlah banyak. Kandungan vitamin A pada terong Belanda dapat memenuhi kebutuhan harian vitamin A pada orang dewasa. Dan kandungan vitamin C-nya dapat mencegah penuaan dini dan juga baik untuk kulit serta daya tahan tubuh. Warna kuning pada terong Belanda sudah dapat dikonsumsi. Namun sebagai campuran cimpa, bagian yang hendak digunakan hanyalah bagian yang berwarna merah saja. Sedangkan untuk isian, bagian kulit dalamnya lah yang akan digunakan. Karenanya, aku memisahkan terlebih dahulu bagian dalam buah dengan kulit dalam buahnya. Ada berbagai macam cimpa yang ada di Tanah Karo. Kali ini, kami akan membuat cimpa unung-unung. Kue cimpa adalah kue yang berbahan dasar tepung beras pulut dan tepung terigu. Kue cimpa biasanya diisi dengan gula merah dan juga parutan kelapa. Kudapan ini adalah kudapan yang wajib ada pada saat pesta Karo, terutama pada saat Erdang Meden atau pesta kerja tahunan. Dengan berbahan terong Belanda, cimpa unung-unung ini akan menjadi inovasi kuliner Tanah Karo. Titi, di mana kau Titi? Titi. Ibu, Kami kau kayak kayak gini. pernah muda aja Bu. Nggak suka nih anakku sama kau. Kau jelek lagi. Ibu, itu tadi perempuan yang saya beri di kebun tadi. Itu anakku itu gundul. Itu anak Ibu. Iya. Jangan-jangan bapak yang pemesan tadi itu suami Ibu. Enggak, bapaknya ganteng. Bukan yang kau bilang itu, enggak betul itu. Terong Belanda lebih sering dijadikan selai ataupun sirup. Rasa buah yang manis dan asam membuat buah ini bisa dikombinasikan di berbagai macam pangan. Kau ambil daun, potong daun. Terong Belanda lebih sering dijadikan selai ataupun sirup.
Rasa buah yang manis dan asam membuat buah ini bisa dikombinasikan ke berbagai macam panganan. Bagian merah dari buah dihancurkan terlebih dahulu. Tekstur buahnya tidak terlalu keras sehingga mudah untuk ditumbuk. Cukup dengan gelas, terong Belanda sudah hancur dengan sendirinya. Warna terong Belanda pun terlihat sangat segar. Adonan untuk membuat kreasi cimpau nungunung tidaklah terlalu banyak. Hanya membutuhkan tepung beras dan juga terong Belanda yang sudah dihancurkan. Bahan tersebut dijadikan satu wadah dan dicampurkan hingga merata. Kilo, paling banyak. Untuk membuat selai terong Belanda, bagian kulit dalam pada terong Belanda dimasak hingga hancur. Kemudian ditambahkan gula putih dan terus diaduk hingga seluruh bahan hancur lalu mengental. Dalam waktu 15 menit, selai terong Belanda pun jadi. Berbeda dengan kue yang biasa dibungkus dalam daun pisang, cimpau nungunung haruslah dibungkus dengan daun singkut. Hal ini karena daun singkut dapat membuat cimpau menjadi lebih harum dan bertekstur mengikuti tekstur daun singkut. Ya udah, Kiki bawa sini, bantuin. Agar adonan tidak lengket di daun singkut diolesi sedikit minyak. Barulah adonan cimpa direkatkan di atas daun, lalu diisi dengan selai terong Belanda. Setelah cimpa dibungkus, daun singkut juga digunakan untuk mengikat ujung cimpa. Titi, kau masak sana ini. Bungkus ya. Adonan cimpa sudah dibungkus. Kini saatnya cimpa dikukus. Membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk proses pengukusan hingga matang. Cimpau nungunung terong Belanda siap disantap. Isian terong Belanda dalam cimpa menimbulkan rasa manis, asam dan enak. Ditambah dengan rasa cimpa yang legit membuat kue ini lebih enak. Ternyata terong Belanda tak hanya bisa dijadikan selai ataupun sirup, namun juga bisa menjadi olahan tradisional seperti ini. Hingga kini, kue cimpa masih menjadi kudapan primadona di Tanah Karo. Dengan dikreasikan seperti ini, semoga kudapan ini terus bertahan hingga tak jatuh kelak.